وأسلافنا وعلى ما نوى به نبينا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa fiqhan fid din, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang istimewa, perkumpulan yang agung, yang mana insya Allah tujuan kita berkumpul di sini tiada lain, tiada bukan, hanya ingin mendekatkan diri ini kepada Allah, memperkenalkan diri ini kepada baginda Nabi besar Muhammad, memperkuat daripada iman kita kepada Allah, memperkuat daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah dengan majlis-majlis yang selalu kita hadiri ini kita bisa menjadi hamba yang dikenal dan dicintai oleh Allah, menjadi umat yang dikenal juga disayang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana masih di dalam tema asy-syaitan, yang mana kemarin sudah kita terangkan bahwasannya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang kita pelajari yaitu Minhajul Abidin menyerukan kepada kita untuk kita selalu memusuhi dan menganggap syaitan itu adalah musuhnya kita. Dan juga kita sudah tahu dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin beberapa pintu-pintu, yang pintu tersebut menjadi awan, menjadi pembantu, penolong, anggota, tentaranya syaitan untuk memasuki daripada hati kita, sehingga dia bisa memperpalingkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali juga sudah mengajarkan kita bagaimana cara diri ini untuk kita bentengi sehingga tidak terpengaruh dari apa yang digodakan syaitan kepada kita. Yang mana kemarin Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan salah satu daripada cara kita untuk memerangi dan menundukkan atau mengalahkan syaitan, atau tidak tertipu dengan muslihat atau tipu dayanya syaitan, salah satunya itu kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan itu adalah makhluk yang memang diberikan kemampuan ataupun otoritas untuk menguasai atau mengelabui daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan pun itu juga termasuk daripada ciptaan Allah. Sehingga jalan terbaik untuk membentengi diri ini daripada godaan syaitan itu salah satunya adalah meminta pertolongan daripada Tuhan yang menciptakan syaitan. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan setelah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan itu pun mungkin bisa masih menjadikan syaitan itu mempengaruhi kita, maka salah satu jalan yang kedua yaitu kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, berupaya untuk memerangi dan mengalahkan daripada syaitan. Ya, bersungguh-sungguh, berupaya di dalam jalan menuju Allah, itu salah satu termasuk daripada asbab kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pengen tahu siapa hamba yang memang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah disinggung juga kemarin oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwasannya syaitan ataupun orang-orang kafir, bahkan di zaman-zaman sekarang ini yang kita lihat bagaimana peperangan terjadi di beberapa negara, khususnya di Palestina, di Gaza, yang mana kita lihat bahwasannya Israel berapa ribu dia bunuh, baik itu daripada laki-lakinya, perempuannya, lansianya, anak kecilnya. Berapa banyak istri yang jadi janda, suami yang jadi duda, anak yang jadi yatim dan piatunya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala pengen tahu siapa benar orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir makhluk Allah, syaitan makhluk Allah. Kalaupun Allah pengen tiadakan mereka dari awal, itu Allah mampu. Tapi Allah gabungkan dia bersamaan dengan kita agar Allah pengen tahu siapa saja orang-orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Siapa saja orang-orang mukmin yang benar-benar tunduk kepada Allah. Siapa saja orang-orang mukmin yang merelakan daripada kecintaannya, dunianya, anaknya, bininya, suaminya, orang tuanya, hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya dicontohkan. Bahkan kita sering mendengar daripada cerita-cerita orang saleh, terutama sahabat terdekat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sejarah bercerita dulunya mereka mengorbankan semua apa yang mereka miliki guna untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak jarang sekali mereka korbankan semua apa yang mereka miliki, bahkan keluarganya sendiri, hanya untuk meluaskan agama Islam, hanya untuk menyerukan agama Allah, hanya untuk menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anaknya pun mereka relakan, istrinya mereka relakan, orang tuanya mereka relakan, adiknya, kakaknya, semuanya mereka relakan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di saat genting saja, bahkan di saat situasi yang biasa-biasa saja, yang tidak perlu mereka taruhkan hidupnya ataupun keluarganya, itu mereka masih mau untuk berbagi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan sahabat-sahabat Nabi yang awalnya tinggal di Mekah juga ikut hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Salah satu hal pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mempererat tali saudara antara orang-orang Muhajirin dan orang Ansar. Penduduk Madinah asli dan penduduk kota Mekah yang hijrah ke Madinah itu dipersatukan dan dipersaudarakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Abdurrahman ibnu Auf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan dia dengan salah satu orang yang ada di kota Madinah. Lalu pada sahabatnya, itu apa yang dikatakan oleh orang Madinah ketika Nabi mempersatukan dia?
Nabi mempersatukan Abdurrahman ibnu Auf dengan orang yang paling terkaya di kota Madinah. Orang paling terkaya di kota Madinah. Apa orang Madinah yang disatukan oleh Abdurrahman bin Auf ini berkata dengan Abdurrahman bin Auf? Dia bilang, wahai Abdurrahman, kalau kau pengen hartaku, ambillah setengah hartaku. Setengah hartaku aku ini adalah orang yang paling kaya di kota Madinah. Harta orang biasa. Yang kedua, dia punya istri dua. Dia bilang sama Abdurrahman ibnu Auf, saya punya istri dua. Silahkan dilihat mana yang mengagumkan daripada dua istri ini. Yang paling kau kagum melihatnya itu. Kalau kau kagum satu, kau ambil satu, aku ceraikan. Kau tunggu dia selesai daripada iddah, kau kawinkan. Ini istrinya, istri daripada sahabat yang dipersatukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ketika beliau melihat ada seorang temannya yang dalam keadaan kesulitan, karena orang-orang Mekah hijrah ke kota Madinah dalam keadaan kesulitan. Abdurrahman bin Auf itu orang yang terkaya juga di kota Mekah, hartanya banyak karena memang terkenal di dalam perdagangan, dia ini hebat. Dalam berdagang dia ini hebat. Ketika dia hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dicegat oleh orang-orang kafir bilang, kalau kau pengen ke Madinah, keluar dari kota Mekah, nggak boleh bawa harta sama sekali, nggak boleh bawa keluarga sama sekali. Dia datang ke kota Madinah sebatang kara. Ditawarkan harta, ditawarkan bini orang, ditawarkan. Tapi dia tolak. Dia nggak pengen hartanya, dia nggak pengen istrinya. Dia cuma pengen satu, antarkan saya ke pasar, yang mana ini memang orang pintar berdagang. Tanya Abdurrahman bin Auf itu diriwayatkan meninggal mempunyai harta yang banyak, tapi kebanyakan daripada harta beliau ini diinfakkan semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mereka bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit, mereka tidak hiraukan apapun itu. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala gabungkan orang-orang jahat bersama dengan kita, orang kafirnya atau orang yang mempunyai akhlak yang buruknya atau daripada syaitannya, guna Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat siapa daripada kita yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan juga di dalam kitabnya, "Tsumma inna muharabatahu wa ghahrahu fima qalahu ulama'una radhiyallahu anhum fi thalathati asya." Beliau mengatakan kemudian sesungguhnya di dalam memerangi syaitan dan di dalam mengalahkan syaitan dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama, beliau di dalam 3 perkara. Kita memerangi syaitan dan mengalahkan syaitan itu di dalam 3 perkara. Apa saja? Yang pertama beliau katakan, an tata'arraf wa tata'allam makayidahu wa hiyalahu. Yang pertama kita harus tahu, kita harus mengenal apa? Makayidahu, tipu daya, wa hiyalahu, dan muslihatnya syaitan. Kita harus tahu dulu kalau kita pengen merangi syaitan, kalau kita pengen musuhi syaitan, kalau kita pengen mengalahkan syaitan, pertama kali kita harus tahu dulu tipu daya dan muslihatnya syaitan. Kenapa kita harus tahu? Kalau kita tahu tipu daya dan muslihatnya syaitan, di sini beliau katakan fala yatajasaru hina idzin alaik, maka syaitan tidak berani mengganggu kita. Kalau kita tahu tipu dayanya, kita tahu muslihatnya, tempat-tempat syaitan itu untuk merusak kita, menjatuhkan kita, menjebak kita, kita tahu itu tempat-tempatnya,
maka syaitan nggak bakal berani untuk masukin kita, tidak berani untuk gangguin kita. Kenapa? Kata beliau, kalis, ibaratnya copet, ibaratnya orang maling, maling. Idza alima anna sahibad dari qad ahassa bihi farra. Maling itu kalau dia tahu tuan rumah yang pengen dia paling itu sadar bahwasannya ada gerak-gerik ini, kayaknya ada apa? Ada bunyi pintu atau ada bunyi orang buka jendela. Malingnya tahu, tuan rumahnya sadar ada yang bakal maling ke rumahnya, kira-kira dia masuk atau dia kabur? Dia pasti kabur. Dia pasti kabur. Sama seperti syaitan. Sama seperti syaitan. Syaitan itu kalau kita tahu tipu dayanya, kalau kita tahu muslihatnya dan dia sadar kita tahu, dia bakal kabur. Dia nggak berani untuk menggoda. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian watsani, yang kedua, untuk kita memerangi dan mengalahkan syaitan, antastakhiffa bidakwatih, kita menganggap enteng godaannya syaitan. Artinya apa? Jangan terlalu kita pikirkan. Kita anggap enteng, tapi diri kita ini kita bekali terus dengan usaha untuk berbuat taat dan selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya jangan dianggap pusing. Jangan dipikirkan terus. Syaitan, jangan. Bahkan dijadikan zikir sama dia setiap hari, jangan. Kita anggap enteng saja. Bahasanya cuek, tapi kita tahu. Cuek tapi kita sadar. Antastakhifa bidakwatih, kita anggap enteng dengan godaannya, dengan ajakannya. Fala tu'alliqu qalbaka bidzalika wa tattabi'ahu, dan jangan ikatkan hatimu dengan godaannya syaitan, wa tattabi'uhu, dan jangan ikuti daripada godaannya syaitan. Kenapa? Fa innahu bimanzilatil kalbin nabih, karena godaannya, ajakannya syaitan itu umpama anjing yang menggonggong. Gonggongan anjing itu kalau menggonggong, kalau kita ladeni tambah dia. Bahkan bisa-bisa kalau kita ladeni bisa ngelukain kita. Tapi kalau kita diem, dia diem. Kalau kita diem, dia diem. Aula in agbalta alaih aula bika walaj. Kalau kau ladeni anjing tadi, maka dia bakal meladenimu, bahkan bisa sampai melukai kamu. Wa in a'radta anhu, kalau kau berpaling, ada anjing gonggong, kita lewat saja kita hiraukan, sakat, itu anjing bakal diem. Dan sama saja syaitan dan serupanya. Syaitan itu ada dari syaitannya, ada dari manusianya. Kita ambil juga ini kepada manusia juga. Ada juga manusia yang seperti anjing menggonggong. Kalau kita dapati manusia yang seperti anjing menggonggong, ini kita juga diam. Jangan kita hiraukan. Kalau kita ladeni terus terus. Ada orang yang memang sibuk dirinya itu, dia menyibukkan dirinya bukan untuk taat kepada Allah, tapi menyibukkan urusan makhluk. Ada orang-orang yang seperti ini, ada. Dia sibuk ngurusin orang, sibuk. Ngurusin aibnya orang, sibuk. Ada celah sedikit orang ini biar bisa dia jatuhkan, dia urusin. Ada memang orang seperti itu. Orang ini enggak beda sama syaitan, sama seperti anjing yang menggonggong. Apa caranya kita agar ini orang diem? Kita diem. Jangan kita ladeni. Kalau kita ladeni, jadi jadi semangat bagi dia. Dia tambah semangat lagi. Dia bakal ulik-ulik lagi. Dia bakal cari jeleknya lagi. Dia bakal cari kesempatan lagi. Nah, itu yang kedua. Salah satu cara kita untuk memerangi syaitan. Wasalis, yang ketiga, antudima dzikrallahi ta'ala bilisanika wa qalbik. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan lisan, baik itu juga dengan hati. Hati dan lisan ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Falaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna dzikrallahi ta'ala fi janbi syaitan kal akilati fi jambi bini Adam. Kata Nabi, sesungguhnya menyebut Allah di samping syaitan itu seperti akilah. Akilah itu penyakit. Ada terkadang orang itu punya penyakit, yang mana penyakit itu kalau ada di satu tempat, penyakit itu bakal nyebar. Contoh misalnya orang diabetes. Orang diabetes. Orang diabetes ini, apalagi yang basah, kalau dia terluka sedikit dan gak sempat dia obati, lama kelamaan sakitnya nyebar. Nah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di samping syaitan, itu efeknya seperti itu. Lama kelamaan syaitannya nanti nyerah nyerah. Lama kelamaan syaitannya sakit juga. Lama kelamaan syaitannya sakit, seperti yang kita ceritakan. Syaitan orang mukmin, syaitannya orang kafir. Ada syaitan yang jaga orang mukmin, syaitan yang jaga orang kafir. Apa syaitan yang jaga orang mukminnya apa? Kurus, rusuh, nggak pakai baju, tapi syaitan yang jaga orang kafir gemuk, pakai baju rapi. Kenapa yang jaga orang mukmin ini syaitannya kurus, nggak pakai baju? Karena dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu cara juga untuk kita memerangi syaitan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir semampu kita, dengan zikir semampu kita. Tidak ada alasan kita ini dalam sehari tidak berzikir kepada Allah. Walaupun anggota badan kita ini kerja, macul, megang sawit, megang minyak dan yang lainnya, atau apapun itulah kerja kita, tapi hati kita masih bisa berzikir kepada Allah. Hati kita masih bisa mengucap la ilaha illallah, masih bisa bilang Allahu Akbar, masih bisa baca ayat kursi, masih bisa baca surat-surat pendek yang kita hafal. Jadi tidak ada alasan diri ini tidak berzikir kepada Allah, dan tidak ada alasan juga bagi kita untuk tidak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ngomongnya tidak ada waktu untuk berzikir, itu berarti hati kita belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri ini kepada Allah. Bukannya tidak mau, tapi waktu itu banyak. Zikir tidak harus dengan lisan, tapi dengan hati pun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Ayyuhal Murid, beliau mengatakan bahwasannya kita ini memang terkadang di dalam satu kondisi atau di dalam satu situasi memang merasa malas untuk berbuat taat. Terkadang seperti itu, lagi datang malasnya. Karena itulah iman. Yang namanya iman yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, akan tetapi para ulama, para salafun saleh, mereka sudah memberikan kita solusi. Bagaimana kalau misalnya di saat iman kita itu melemah, atau badan ini merasa berat dan merasa malas untuk berbuat taat, bahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Al-Haddad beliau mengatakan salah satu solusinya kita kendalikan diri kita ini dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita selalu mengingat apa saja yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala teruntuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Al-khulud fil jannah, abadi, kekal di surga Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, siapapun yang taat kepada Allah, siapapun yang terikat hatinya kepada Allah,
Siapapun yang selalu berbuat guna mencari ridha Allah, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada dia surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah solusi. Di saat diri ini merasa malas, di saat diri ini merasa berat untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, solusinya kita ingatkan, kita nasihati diri kita ini tentang hal-hal yang dijanjikan oleh Allah teruntuk orang-orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mengatakan di saat diri ini condong untuk berbuat maksiat kepada Allah, condong untuk menentang apa yang diperintahkan oleh Allah, maka beliau berikan solusinya, yaitu adalah dengan kita kendalikan diri ini dengan rasa takut kita kepada Allah. Ketika kita ingin melakukan perbuatan maksiat, ingatkan, hati-hati, Allah Subhanahu wa taala janjikan nerakanya bagi orang yang tidak sholat. Allah Subhanahu wa taala janjikan nerakanya bagi orang yang tidak puasa. Allah Subhanahu wa taala janjikan nerakanya bagi orang yang selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingatkan itu. Di saat malas berbuat taat, kita ingat harapan dengan janji-janji Allah. Di saat kita pengen berbuat maksiat, kita ingat rasa takut akan hal yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat ataupun menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini insya Allah bisa membawa kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tiga daripada cara ini, ya, itu adalah cara kita untuk memerangi syaitan. Apa yang pertama tadi? Kita mengenal dan mengetahui tipu daya dan muslihat syaitan. Yang kedua, kita anggap enteng godaannya. Jangan sampai hati kita itu kita ikatkan terus, kita kaitkan terus, kita ikuti daripada godaannya syaitan. Anggap ringan aja, cuek. Tapi kita udah tahu muslihatnya, kita udah tahu tipu dayanya, kita udah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, cara memerangi syaitan yaitu dengan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Di sini disebutkan li'anna syaitana hujjamun ala qalbil mu'min ghairu ghafilin an makaidih. Syaitan, dia kalau misalnya dia tahu daripada orang-orang yang tahu daripada tipu daya dan muslihatnya syaitan, dia lari, dia lari, dia nggak bakal menipu ataupun menggoda daripada orang yang tidak lalai dengan tipu dayanya syaitan. Dan syaitan itu selalu ada, nggak pernah tidur dia. Ada seseorang bertanya kepada Imam Hasan Basri. Beliau tanya, ya Aba Sa'id, Aba kunyah daripada Hasan Basri itu Aba Sa'id. Ya Aba Sa'id, ayanamu syaitan. Orang nanya sama Hasan Basri, wahai Imam, apakah syaitan itu tidur? Apakah syaitan itu tidur? Apa jawab Imam Hasan Basri? Launama lastarohna, kata beliau. Launama lastarohna. Kalau syaitan itu tidur, kita istirahat, kata Imam Hasan Basri. Kalau syaitan itu tidur, kita istirahat. Ini menandakan apa? Imam Hasan Basri nggak pernah istirahat berzikir kepada Allah, nggak pernah istirahat berdakwah, ngajarkan murid-muridnya ke jalan Allah, nggak pernah istirahat mengikat hatinya kepada Allah. Artinya syaitan itu nggak tidur. Syaitan itu nggak tidur. Kalau syaitan tidur, kata beliau, kita yang istirahat. Kalau syaitan tidur, kita yang istirahat. Itu menandakan syaitan nggak pernah tidur. Dia akan selalu mencari cara bagaimana ini makhluk tergoda dan terjerumus daripada godaan-godaannya syaitan. Fa'in qulta, kalau sekiranya kamu katakan, kaifa ta'lamu makayidahu? Oke. Cara memerangi pertama syaitan yaitu dengan mengetahui tipu daya atau muslihat syaitan. Oke. Imam Ghazali katakan seperti itu. Kita tanya lagi Imam Ghazali, wahai Imam,
Kalau seperti itu harus tahu tipu dayanya. Bagaimana cara kita tahu tipu daya dan musiatnya syaitan? Dan bagaimana cara kita untuk mengetahui itu? Dijawab sama Imam Ghazali. Fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah. Awalan, yang pertama, syaitan itu anna lahu wasawisa hiya bimanzilati sihamil lati yarmiha. Kata Imam Ghazali, syaitan itu dia punya wasawis, dia punya waswas, dia punya godaan. Yang mana godaan dia ini seperti anak panah yang siap untuk dia lemparkan. Wa inna dzalika innama yatabayyanu laka bima'rifatil khawatiri wa aksamiha. Dan ini yaitu waswas yang ada dari syaitan tadi, yang seperti anak panah yang siap untuk dia lemparkan, ini bakal jelas bagimu ketika kau tahu khawatir. Khawatir itu gerak-gerak hati kita. Hati kita ini kan di dalam keinginannya atau ketidakmauannya itu ada gerak-gerak hati. Pengen lakuin ini atau tidak? Pengen lakuin ini atau tidak? Karena di dalam hati ini ada 3 sesuatu yang berperang nantinya. Nanti kita pelajari. Ada namanya syaitan, dia punya was-was. Ada yang namanya malaikat, dia membawa ilham. Ilham. Ada yang satu lagi namanya hawa nafsu. Ada satu lagi yang namanya hawa nafsu. Nah, ini yang nanti akan bergerak di dalam hati, yang akan selalu membuat kita mau ke jalan yang mana? Baik ikut malaikat, jelek ikut syaitan. Itu disebut dengan khawatir, gerak-gerik hati. Dan bagian-bagiannya, nanti gerak-gerik hati ada bagiannya, ada 4 nanti. Ada 4. Wathani, dan yang kedua, annalahu hiyalan. Cara kita untuk tahu tipu dayanya, bahwasannya syaitan itu punya hiyal, punya tipu muslihat. Bimanzilati syabakatil lati tansibuha. Nah, muslihatnya syaitan ini diibaratkan seperti jebakan yang dipasang oleh syaitan. Jebakan yang dipasang oleh syaitan. Wadzalika yatabayyanu laka bima'rifatil makayid wa awsafiha wa majariha. Dan ini tipu dayanya ini akan kita ketahui, akan jelas ketika kita mengetahui tipu dayanya, sifat-sifatnya, dan jalan-jalan daripada tipu daya syaitan. Tentunya itu semua akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Walaqad dzakara ulama kita telah menyebutkan radhiyallahu anhum abwaban fil khawatir, bab-bab yang berkaitan tentang gerak-gerik hati ini. Wa qad sannafna kitaban, dan kami telah mengarang kitab, kata Imam Ghazali, samainahu, yang kami namakan dengan Talbis Iblis. Wa kitabuna hadza la yahtamilul iktsar, dan kitab kami ini tidak memuat banyak tentang khawatir. Jadi Imam Ghazali di sini beliau pengen menyampaikan, saya tidak akan perinci menyebutkan tentang atau perihal yang berkaitan dengan gerak-gerik hati ini. Kalau kalian mau perincian tentang gerak-gerik hati ini, kami sudah karang kitab lain yang kami kasih judul Talbis Iblis. Yang mengarang kitab Talbis Iblis ini tentunya setelah Imam Ghazali banyak ulama-ulama yang lain. Bukan hanya Imam Ghazali saja yang mengarang kitab tentang Talbis Iblis, tapi imam-imam yang lain, salah satunya Imam Ibnu Jauzi, itu juga mengarang tentang Talbis Iblis. Tipu daya cara syaitan masuk kepada kita. Dan ulama-ulama mengarang kitab ini, salah satu daripada rujukannya atau yang membangkitkan mereka mengarang daripada kitab Talbis Iblis ini, karena di zaman-zaman mereka itu sudah banyak sekali perselisihan, perdebatan, perkhilafan antara orang-orang sekitar itu, terutama di dalam mazhab dan akidah. Kita udah pelajari kemarin. Salah satu pintu masuknya syaitan tadi di dalam mazhab, di dalam akidah.
terutama kepada orang-orang yang menyampaikan daripada mazhab ini dan juga akidah itu juga salah satu tipu dayanya syaitan. Nah, di zaman mereka ini yang ratusan tahun yang lalu saja itu sudah semarak di dalam hal ini. Ya. Kenapa? Karena itu pintu yang enak atau empuk ya untuk dimasuki syaitan. Perbedaan di dalam memahami syariat, baik itu di dalam mazhab atau di dalam akidah, makanya dikarang oleh mereka. Dan ada sifat daripada fanatik, ta'assub, fanatik. Orang mazhabnya Syafi'i, kalau dia mazhab Syafi'i, dia udah nggak mau ikut lagi mazhab Maliki. Dia nggak mau ikut lagi mazhab Hambali, dia nggak mau ikut lagi mazhab Hanafi, bahkan dia berdoa bagaimana ini imam mati, ini. Ya, terkadang ada yang seperti itu. Padahal di dalam Islam, walaupun kita bermazhabkan Syafi'iyah misalnya, akan tetapi di dalam satu kondisi ketika kita memerlukan untuk berbuat keluar daripada mazhab kita dan mengikuti mazhab yang lain, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Kalau sekiranya kita tidak diperbolehkan untuk menganut mazhab lain di dalam kondisi yang ditentukan, maka orang tawaf itu nggak ada yang sah. Ya, orang tawaf itu nggak ada yang sah. Karena di saat tawaf itu pasti atau kemungkinannya besar untuk seorang lelaki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Mazhab Syafi'i salah satu daripada alladzi yanqudul wudu atau nawaqidul wudu atau mubtilatul wudu yang membatalkan wudu di dalam mazhab Syafi'i, salah satunya iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin ajnabiyyain min ghairi ha'il. Ya, salah satu yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i berjumpanya, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan min ghairi ha'il tanpa ada penghalang. Membatalkan wudu. Syarat orang tawaf apa? Harus ada wudu. Syarat orang tawaf harus ada wudu. Akan sulit sekali bagi kita untuk di saat kita tawaf bersentuhan batal wudhu lagi, tawaf sentuhan batal wudhu lagi, itu menyulitkan kita. Nggak selesai dia tawaf. Nah, Islam itu sangat memberikan kita keluasan untuk kita bisa mengambil daripada aqwalul a'immah, perkataan para imam, baik itu yang ada di mazhab Syafi'i atau di mazhab-mazhab yang lain. Ada sebagian orang enggak, dia fanatik dengan satu mazhab, dia fanatik dengan satu akidah, yang mana ini adalah salah satu caranya syaitan untuk mempengaruhi diri dia dan membuat sesama orang yang berbeda pendapat ini ribut. Padahal ikhtilaf ummah rahmah. Nabi mengatakan perbedaan umatku itu membawa rahmah. Coba misalnya, kalau semua para imam, semua para ulama yang kita pegang omongannya, yang kita pegang ucapannya itu mengatakan orang laki-laki yang bersentuhan dengan perempuan batal wudhu, kira-kira bagaimana proses kita tawafnya? Sulit. Tapi perbedaan inilah yang membuat apa yang kita lakukan di dalam bentuk ibadah kepada Allah itu menjadi mudah. Bu'istu bil hanafiyyati samha. Aku diutus ini dengan ajaran yang simple, mudah, penuh dengan maaf. Penuh dengan maaf. Makanya Nabi itu tidaklah, kata Sayyidah Aisyah, ketika Allah Subhanahu wa taala pilihkan Nabi dua perkara, Nabi pasti pilih yang paling mudah. Selagi yang mudah itu tidak bikin Allah murka. Selagi yang mudah itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini
dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu caranya syaitan. Ya, karena di dalam hati ini banyak sifat-sifat sombongnya, riyaknya, ujubnya, pamernya. Sehingga sebagian orang yang menyerukan agama ini terdorong dirinya untuk bersaing dengan sesama orang juga yang sifatnya mubalik atau menyampaikan tentang agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain tersebut. Mereka bukannya tidak mengenal Nabi. Mereka semuanya mengenal Nabi itu orang yang amanah. Mereka semua tahu apa yang dilafadzkan, yang diucapkan oleh Nabi itu pasti benar. Mereka tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal dengan Nabi seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka. Bahkan Abdullah ibnu Salam, beliau mengatakan tentang Nabi, aku kenal sama Nabi melebihi aku kenal dengan anakku, kata beliau. Mereka semua kenal dengan Nabi besar Muhammad. Mereka semua tahu dengan Nabi besar Muhammad. Mereka semua mengagumi sifat Nabi besar Muhammad dan mereka yakin di dalam hati mereka apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar. Tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cuman alasannya, sifat sombong yang ada dalam hati mereka. Kenapa harus Muhammad? Kenapa harus Muhammad? Kenapa harus Nabi? Kenapa nggak saya? Nah, itu yang menyebabkan mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Nabi walaupun mereka mengakui Nabi itu benar dalam hati mereka. Makanya para ulama mengatakan di dalam tasdik kun nubuwah, kita tidak cukup hanya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi itu di dalam hati saja nggak cukup. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus iz'an wal iqbal. Kita harus mengikuti daripada ajakan Nabi. Nggak cukup hanya dalam hati saja. Oh benar, apa yang kata Nabi benar. Tapi nggak kita ikuti. Tapi nggak kita lakuin. Tapi nggak ini. Itu nggak benar. Kenapa? Kalau kita hanya menganggap dalam hati ini apa yang diucapkan oleh para anbiya itu benar, tapi kita tidak ikuti apa yang dikatakan oleh para anbiya tersebut, maka nggak ada bedanya sama orang kafir. Nggak ada bedanya sama orang kafir, khususnya yang hidup di zaman Nabi. Mereka meyakini, mereka menganggap benar apa yang dikatakan oleh Nabi, tapi mereka tidak mau mengikuti, bahkan memerangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu pintu yang kita juga harus khawatir, harus berhati-hati dengan pintu ini. Jangan sekali-sekali di dalam perbedaan pendapat kita ini bisa merusak daripada persaudaraan, bisa juga merusak daripada akidah kita sendiri atau mazhab kita sendiri, atau kita bisa-bisanya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di dalam mazhab, ada di dalam akidah, ada juga di dalam orang yang membawakan akidah atau mazhab tersebut atau pengikutnya. Ini sering juga terjadi yang sering majelis atau hadir atau punya guru dia satu, dia nggak mau datang ke sini. Ngapain datang ke sini? Anak udah di sini. Jangan. Selagi misalnya kita mempunyai waktu yang luang dan kita melihat apa yang diajarkan misalnya oleh guru itu benar adanya dan tidak memperumit tentang akal pikiran kita, ini kita datang. Orang yang mengenalkan kita kepada Rasulullah, masa kita nggak mau datang? Orang yang mengenalkan kita kepada Allah, masa nggak mau datang? Orang yang bisa bikin kita dekat dengan Allah, kenapa kita nggak mau datang?
Dan itu ulama-ulama itu seperti itu. Mereka dari sini datang ke sini, dari sini datang ke sini, dari sini datang ke sini, sehingga tidak ada yang namanya fanatik itu tidak ada. Nah, orang-orang yang hidup di zaman mereka ataupun yang sampai sekarang ini, nah, salah satu pintu masuknya syaitan di dalam hal itu. Di dalam hal itu. Lakinna nadhkuru laka insyaallah ta'ala min kulli wahidin minha aslan kafiyan idza tasamta biha. Jadi Imam Ghazali katakan tentang gerak-gerik hati ini tidak bisa kami sebutkan banyak, tapi kami sebutkan asal-asalnya yang cukup saja. Yang cukup saja, yang insya Allah bisa jadi pegangan buat kita. Fa'amma asul khawatir, apa asal gerak-gerik hati tadi disebutkan oleh Imam Ghazali. Fa'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wakala biqalbi ibni Adam, Allah meletakkan di dalam hati anak Adam malaikat. Allah letakkan ke dalam hati anak-anak Adam itu malaikat. Allah taruh malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan. Tapi sifatnya malaikat ini ifadatul khair. Dia selalu memberi kebaikan, selalu memberikan ilmu, selalu membuka hati kepada sesuatu yang benar. Wal wa'du bil khair, menjanjikan kebaikan. Al amru bil ma'ruf, selalu ngajak kita untuk berbuat ma'ruf. Itu malaikat. Syaitan bagaimana? Sama makhluk Allah, tapi sifatnya kebalikan dari malaikat. Lalu ngajak yang jelek, ngejanjikan yang jelek, melakukan hal yang jelek, itu syaitan. Maka di sini fa'alam, ketahuilah annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dalam hati anak Adam malaikat yad'uhu ilal khair, yang mengajak dia kepada kebaikan. Yuqalu lahu, dikatakan malaikat itu namanya al-mulhim. Malaikat yang selalu mengajak kebaikan dikatakan itu malaikat al-mulhim. Wali dakwatihi, dan di dalam ajakannya itu dibilang ilham. Di dalam ajakannya itu dibilang ilham. Wa sallata fi muqabalatihi, dan Allah letakkan juga di dalam kebalikannya. Udah Allah letakkan malaikat, Allah juga letakkan syaitan. Jadi dalam hati anak Adam Allah letakkan malaikat, Allah letakkan syaitan. Yad'ul 'abda ila syarr, yang mana syaitan ini ngajak hamba Allah kepada kejelekan. Yuqalu lahu, dikatakan ini syaitan waswas. Waswas. Dan di dalam ajakannya disebut waswasah. Waswasah. Fal mulhim la yad'u illa ilal khair. Malaikat mulhim ini tidaklah mengajak kepada kebaikan. Wal waswas, dan syaitan yang waswas ini tidaklah dia mengajak illa ila syarr, kecuali kepada kejelekan. Fi qauli aktsari ulama, ingat di dalam ucapan yang banyak dikatakan oleh para ulama. Wa qad hukiya, dan telah diceritakan an syekhina, daripada guru kami rahimahullah, anna syaitana rubbama yad'u ilal khair wa qasduhu fi dzalika asyar. Syaitan itu terkadang ngajak kita baik, tapi niatnya ngajak kita baik itu jelek. Qasduhu, dia terkadang ngajak kita baik, tapi niatnya di dalam ngajak kita baik itu jelek. Bi an yad'uhu ilal mafdul liyamna'uhu 'anil fadil. Misalnya syaitan ngajak kita berbuat baik, gunanya apa? Gunanya kita tidak melakukan perbuatan yang lebih baik dari itu. Gunanya untuk kita tidak melakukan perbuatan yang lebih baik dari itu. Contoh misalnya, orang ini semangat sholat tarawih. Tapi dengan dia lakukan sholat tarawih, misalnya menyebabkan dia untuk tidak melakukan sholat subuh. Kira-kira mana yang lebih baik? Sholat tarawih apa sholat subuh? Sholat subuh.
Sholat subuh pastinya lebih baik daripada sholat tarawih. Sholat tarawih sunnah, sholat subuh itu wajib. Jadi dia gerakkan hati kita, ngajak kita untuk berbuat seperti itu. Sholat tarawihnya atau iktikaf di malam hari misalnya, ya, iktikaf di malam hari, ngaji Quran di waktu sahur, biar nanti tadi ente ngantuk, habis itu tidur, nanti lupa untuk sholat subuh. Ngajak kita berbuat baik tapi niat dia adalah jelek. Apa yang kita lakukan di dalam sholat tarawih misalnya itu tidak bisa mengganjal sholat subuh yang kita tinggalkan. Aw yad'uhu ila khairin liyujirrahu ila dhanbin azim la yafi khairuhu bidzalika syarr min ujbin aw ghairihi, atau syaitan mengajak kita untuk berbuat baik agar menyeret kita kepada dosa yang lebih besar, yang mana perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak cukup untuk menambal daripada dosa yang kita lakukan. Misalnya dia iktikaf baik atau tidak? Baik. Tapi di dalam hatinya ada ujub. Bangga dia dengan dirinya yang sudah iktikaf. Di hatinya ada riya, pamer dia sudah iktikaf. Ini dosa daripada ujub tadi, bangga diri ini dan riya ini lebih besar daripada iktikaf yang dia lakukan. Nah, ini kita harus tahu semua, ini kita harus tahu semua, agar kita bisa menjaga hati. Di saat bukan artinya ya sudah kalau kayak gini mending anak nggak usah berbuat baik, itu salah juga, salah. Atau meninggalkan perkara yang baik karena takut riya, itu nggak boleh. Tarakul amal li ajlin nas, itu salah satu daripada riya. Meninggalkan sebuah amal, pekerjaan dikarenakan manusia, itu juga disebut riya. Nggak boleh juga, itu nggak boleh. Kenapa? Jadi gimana harusnya? Tetap iktikaf, tarawih, sholat sunnah lain yang kita lakukan, sholat fardunya lebih kita tingkatkan. Yang dulunya nggak jamaah, kita jamaah. Yang dulunya jamaah tapi sering telat, sekarang kita harus barengi imam terus. Itu tuh kita lakukan sambil hati kita obati. Sambil hati kita obati. Ketika ada rasa pengen pamernya, kita tepis. Ketika ada rasa pengen bangga dirinya, kita tepis, kita jauhi. Walaupun itu susah, tapi sedikit demi sedikit. Caranya bukan dengan kita meninggalkan, tapi caranya tetap kita lakukan, tapi hati ini kita jaga. Salah kalau orang nggak mau ada rasa seperti itu, kemudian dia nggak mau beramal, itu salah. Salah. Karena dengan beramal yang baik dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu akan membawa kita kepada ma'rifatullah, mengenal jalan Allah. Pengen hatinya bersih, pengen dekat dengan Allah, pengen kenal Allah, pengen menjadi orang yang arifun billah, maka laksanakan dulu apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang bisa arif billah dengan dia meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepada dia. Enggak ada. Kalau kayak gitu, Nabi enggak usah tahajud sampai kakinya bengkak, enggak usah. Kalau gitu, Nabi enggak usah puasa Senin Kemis, bahkan puasa wisol. Ini semua sudah dicontohkan sama Nabi. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan dambaanku, kesukaanku itu adalah sholat. Karena di dalam sholat, disitulah Nabi bisa merasakan perjumpaannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan apa yang dituntun atau diperintahkan oleh Allah sesuai dengan syariat, maka sedikit demi sedikit kita akan menjadi orang yang arifun billah, mengenal Allah dengan jalan yang dibukakan pintunya langsung oleh Allah. Allah sendiri yang buka. Orang nggak mau sholat dia bisa arif billah,
itu orang bohong gitu namanya, orang ngibul. Nggak ada orang nggak sholat, nggak puasa, orangnya apa namanya jahat sama orang, terus dia bisa arif billah, itu nggak ada. Maka kita tetap beramal, kita tetap sholat, kita tetap puasa, kita tetap baca Quran, kita tetap berbuat baik dengan siapapun dan lakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain, tapi kita jaga hati kita, jangan sampai terbawa dengan riya, jangan sampai terbawa dengan kagum diri yang sudah banyak melakukan perbuatan baik. Fahadani da'iyani, terakhir, fahadani da'iyani ga'imani ala qalbihi, dan ini dua dakwaan, yaitu dua ajakan syaitan dan malaikat ini, qa'imani ala qalbihi, yang melekat pada hati seorang hamba, yad'uanihi, yang selalu mengajak dia, wa huwa yasma'u qalbahu yahusu bidzalik, dan kita itu mendengar bisikan hati itu, kita rasakan, kita rasakan. Di saat ada panggilan azan, kita rasa. Sholat masjid apa enggak nih? Sholat jamaah atau enggak nih? Atau sholat sini saja? Kita rasakan itu, kita rasakan. Alama ruya fil akhbar, dari apa yang diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu idza wulida libni adam maulud, sesungguhnya apabila dilahirkan atau telah lahir daripada ini atau idza wulida, apabila telah dilahirkan, libni adam, bagi anak Adam, maulud, seorang anak, garanallahu subhanahu bihi malakan, Allah akan sertakan kepada anak yang baru lahir itu malaikat. Wa garana syaitanu bihi syaitona, dan syaitan akan menyertakan juga syaitan. Jadi anak baru lahir, Allah letakkan malaikat. Syaitan itu nyertakan juga syaitannya. Jadi syaitan nyertakan syaitan, Allah nyertakan malaikat. Fasyaitanu jathimun ala udhuni qalbi ibni adamil aisar, maka syaitan itu bersemayam di dalam telinga kiri anak Adam, malaikat, jathimun ala udhuni qalbihil aiman, bersemayam di telinga kanan anak Adam. Fahuma jadwanihi, dua-duanya ngajak kita, satu ngajak baik, satu ngajak jelek. Kalau kita selalu jelek, berarti kita selalu terpengaruh sama syaitan. Kalau lagi baik, berarti malaikatnya lagi senang gitu. Kalau orangnya baik, malaikatnya senang. Kalau orang itu lagi jelek, malaikatnya sedih, syaitan yang senang. Insyaallah apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita jadikan benteng untuk diri kita ini, selalu berbuat taat, selalu berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dan senang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna